Dulu, perusahaan mobil ini bukanlah apa-apa dibandingkan perusahaan pesaing lainnya. Banyak orang yang membuat lelucon tentang merek mobil yang satu ini karena banyaknya kekurangan pada beberapa model mobilnya. Tapi mari kita lihat sekarang, di jalanan khususnya. Di Indonesia sendiri merek mobil ini sudah banyak beredar di mana-mana. Merek Hyundai juga sudah menunjukkan inovasi yang signifikan. Bahkan di jalanan sendiri sudah menjamur merek mobil Hyundai listrik. Kini mereka adalah salah satu dari 3 perusahaan mobil dengan produksi terbesar di dunia. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah founder dari Hyundai dulunya adalah seorang anak petani yang hanya mempunyai mimpi untuk keluar dari jurang kemiskinan. Ia ngebela-belain ngerantau pada saat masih remaja dan mengukir sejarah hidupnya dengan berbagai macam kegagalan. Dengan gigihnya, ia bisa membuat Hyundai menjadi salah satu perusahaan terbesar di Korea Selatan. Bukan hanya dari manufaktur mobil saja, tapi konstruksi, pengiriman barang, dan yang lainnya. Ia bahkan menjadi salah satu chaebol terkaya di Korea Selatan. Tapi bagaimana kisah masa lalunya? Chung Ju-young lahir pada tanggal 25 November 1915 di daerah Tongcheon, Korea. Dirinya merupakan seorang anak petani, sekaligus anak pertama dari 8 bersaudara. Sebagai anak tertua, ia turut bekerja keras dan bertanggung jawab atas adik-adiknya. Sejak kecil ayahnya mendidik Chung menjadi petani agar dapat menghidupi keluarganya. Meski lahir dari keluarga yang kurang mampu, Chung Ju-young tetap berusaha mengejar cita-citanya. Namun nasib tidak pernah berpihak padanya, karena ketika Chung berusia 14 tahun, dirinya terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Sebagai anak tertua dari 7 bersaudara, ia diharuskan untuk bekerja keras. Ia melakukan kerja apapun untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya, mulai dari bertani, menggembala, sampai menjual kayu bakar. Tapi nasib apes ini memang sepertinya harus dialami. Gak peduli dia kerja keras, ya tetap aja keluarganya masih kurang. Untuk makan aja masih kesusahan. Pasti kita sebagai manusia juga gak akan tahan dengan kekurangan terus, ya kan? Sama seperti Chung Ju-young ini. Ia juga memikirkan hal yang sama. Dia pernah berkata, gimana sih caranya gua ini bisa keluar dari kerangkeng kemiskinan? Setelah memikirkan hal itu, pada saat umurnya masih 16 tahun, dia dan temannya memutuskan untuk kabur dari desa. Ju-young dan temannya jalan kaki ke tempat yang antah berantah untuk bisa sampai ke kota Kowon, yang sekarang adalah bagian dari Korea Utara. Di sana Ju-young dapat kerjaan, yakni sebagai kuli bangunan di sebuah konstruksi. Meskipun dapat gajinya kecil, Ju-young tetap happy karena ia tidak mau lagi terus-terusan jadi petani. Yes, dengan keadaan ini ia makin semangat untuk lebih kerja keras lagi. Tapi hal ini gak bertahan lama. Bapaknya Ju-young tahu akan keberadaan anaknya, jadi dia pun ngebawa balik si Ju-young ke desa lamanya. Karena ia udah tahu rasanya bagaimana kehidupan luar, ia terus-terusan ngerencanain untuk kabur. Oleh karena itu pada usia 18 tahun, Chung memutuskan untuk meninggalkan desanya dan pergi ke kota besar seperti Seoul untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi Ju-young terus-terusan ketangkep sama bapaknya. Bapaknya pernah berkata bahwa anak seperti lo itu gak akan bisa bertahan dengan kehidupan di luar sana. Dan inget ya kalau lo itu cuman anak petani. Perkataan bapaknya itu gak semerta-merta Ju-young dengerin. Ia malah ngerencanain pelarian lagi untuk yang terakhir kalinya. Dan inilah saat-saat dimana perjuangan yang asli telah dimulai. Ketika Ju-young sampai di kota Seoul, dia menekuni pekerjaan apa aja yang bisa ia kerjain, seperti kuli bangunan sampai buruh pabrik. Gak pakai lama, setelah itu ia dapat kerjaan yang lebih baik di sebuah toko beras yang tugasnya nganterin beras pakai sepeda. Gak kayak kerjaan sebelumnya, kerjaan ini lebih enak karena dapat uang makan siang dan makan malam. Karena emang pada dasarnya Ju-young orangnya itu ulet, pemilik toko beras ini terkesan dengan kemampuannya si Ju-young saat bekerja. Ia pun diangkat jadi akuntan dari toko setelah ia 6 bulan bergabung. Setelah beberapa tahun berjalan, pemilik toko yang udah tua dan sakit-sakitan ada pikiran untuk ngejual tokonya.
Dan akhirnya Ju-young bisa membeli toko itu di usia 22 tahun. Ju-young juga mengubah nama toko dan cara kerjanya. Dari sini ia mulai mendapatkan profit yang signifikan atas kerja kerasnya. Tokonya jadi salah satu toko beras terbaik di kota. Sayangnya hal ini nggak bertahan lama. Jepang lagi-lagi berulah dengan memberlakukan peraturan aneh yang bikin para pebisnis di Korea pada saat itu jadi kesusahan. Ju-young akhirnya pun bangkrut. Dan pada tahun 1940 ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya dan mencoba membuat bisnis yang kemungkinan besar nggak akan diganggu sama pihak Jepang. Akhirnya Ju-young kepikiran untuk membuat bengkel karena saat itu demand yang ada sangat tinggi untuk perbaikan mobil. Singkat cerita, ia membuka bengkel dan meng-hire orang yang paham tentang mobil. Ia membuat bengkelnya jadi satu-satunya bengkel yang murah dan terbaik. Akhirnya ia pun kedapatan banyak pelanggan dan banyak pegawai juga. Tapi lagi-lagi tiba-tiba musibah itu datang. Kebakaran jadi masalah yang Ju-young hadapi pada saat itu. Ia pun berhutang banyak karena ia nggak hanya kehilangan tokonya, tapi juga mobil yang customernya punya. Tapi nggak nyerah sampai di situ aja, Ju-young malah minjem uang lagi ke bank dan mutusin untuk buka bengkel baru di tempat yang lebih ramai. Akhirnya ini membawa Ju-young kepada kebangkitan. Bengkel baru Ju-young jadi salah satu bengkel terbagus di Seoul. Dan lagi-lagi apesnya, si Jepang ini ngambil alih bengkelnya untuk dijadikan pabrik besi buat kebutuhan perang Jepang pada saat itu. Kejadian ini itu ngebuat Ju-young akhirnya balik lagi ke kampungnya. Meski kehilangan toko, ia masih punya simpenan sekitar 5.000 won dan ia mulai berencana untuk membuka bisnis barunya. Dengan berbekal ilmu yang dikit tapi keyakinan yang besar, ia mulai membidik pasar bisnis yang baru yang ia yakin akan mengubah segalanya. Setelah peristiwa Perang Dunia Kedua selesai, Chung Ju-young membuka bisnis baru yang ia namai Hyundai Auto Service Center. Bisnisnya ini bergerak di bidang perbaikan mobil dan truk militer yang mendapatkan pamor dan keuntungan besar. Jumlah karyawannya juga naik hampir 3 kali lipat. Dengan kesuksesannya ini, Chung Ju-young membawa keluarganya untuk tinggal bareng bersamanya di negara baru, yaitu Korea Selatan. Pada tahun 1947, akhirnya Ju-young mendirikan perusahaan Hyundai Construction. Perusahaan ini terbilang sangat sukses dengan meraih berbagai proyek besar untuk membangun infrastruktur di Korea, seperti jalan raya dan bendungan. Tapi seperti yang kita tahu, pada tahun 1950 Hyundai bangkrut karena adanya Perang Korea. Ju-young akhirnya terdampar di kota Busan, dan ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya bersama adiknya, ia pun bekerja serabutan dari penjual koran untuk para tentara di barisan depan. Singkat cerita, sewaktu Perang Dunia berlangsung, Ju-young sempat membantu tentara Amerika untuk membangun barak militer. Dengan bantuannya ini, Ju-young mendapat kontrak untuk ikut membangun konstruksi barak militer. Setelah perang berakhir, bisa dibilang Ju-young menangani semua proyek yang berhubungan dengan Amerika. Tapi ya pada saat itu ekonomi Korea Selatan lagi memburuk pasca perang. So, Amerika nawarin bantuan miliaran dolar untuk membantu Korea ngebangun ulang negaranya. Dengan adanya kesempatan ini, Ju-young berusaha memenangkan mega proyek ini. Tapi nyatanya plan yang udah dibuat nggak berjalan mulus. Banyak proyek yang terhambat karena kurangnya keamanan dan equipment yang ada. Chung Ju-young malah terlibat utang yang lebih besar lagi, bahkan sampai ngejual rumahnya hanya untuk membayar pekerja. Singkat cerita, akhirnya proyeknya pun selesai. Tapi Ju-young terlibat dengan banyak utang. Dengan rasa bersalahnya yang dalam karena ngebiarin keluarganya terpuruk, ia bertekad untuk lebih bekerja keras demi menaikkan lagi derajat keluarganya. Ia membidik untuk menjadi perusahaan terbesar di Korea. Chung pun lega karena ternyata ia mendapatkan kredit yang bagus atas pembangunan jembatan. Ia bisa meminjam uang lebih banyak untuk memperbagus kualitas perusahaannya. Akibat dari kerjasama dengan Amerika yang mendapat nilai bagus, Hyundai jadi diistimewakan di Korea. Mereka jadi gampang untuk dapat proyek besar dengan harga yang terjangkau. Saat itu Hyundai jadi perusahaan dengan perkembangan terbaik. Nggak puas sampai di sini, Hyundai memperlebar sayapnya ke pasar internasional dan dapetin proyek miliaran dolar dari luar negara. Semua sudah didapatkan oleh Chung Ju-young saat ini. Tapi ternyata ada bisnis yang belum pernah ia cicipi dari dulu.
karena kena apes terus dari Jepang, yaitu industri mobil. Pada tahun 1967, Chung Ju-young mendirikan Hyundai Motors. Pada awalnya perusahaan ini didirikan sebagai Hyundai Motor Industry Company dengan dukungan teknologi dari perusahaan mobil Jepang yaitu Mitsubishi Motors. Pada saat itu Korea Selatan sedang berjuang untuk membangun kembali perekonomiannya setelah melewati masa perang dan konflik politik yang panjang. Dalam upaya untuk memperkuat industri nasional, pemerintah Korea Selatan memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal untuk memproduksi mobil. Chung Ju-young melihat peluang besar dalam industri otomotif dan memutuskan untuk memasuki bisnis ini. Ia membeli perusahaan mobil yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yaitu Kia Motors, dan menggabungkannya dengan Hyundai Motor Industry Company untuk membentuk Hyundai Motor Company pada tahun 1967. Dalam waktu singkat, Hyundai Motor Company mampu memproduksi mobil secara massal dan memasarkannya di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan ini berhasil memproduksi model mobil pertamanya, yaitu Cortina, pada tahun 1968 dengan teknologi yang diperoleh dari Mitsubishi. Namun pada awal tahun 1980-an, Hyundai Motors menghadapi masalah kualitas yang menurunkan citra dan reputasinya. Banyak mobil Hyundai yang mengalami masalah mesin dan transmisi, sehingga banyak dijadikan lelucon dan kurang diminati oleh para konsumen. Untuk mengatasi masalah ini, Hyundai Motors melakukan perubahan besar-besaran dengan fokus pada peningkatan kualitas dan desain mobilnya. Perusahaan ini juga melakukan investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta merekrut tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu meningkatkan kualitas mobilnya. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil pada akhir tahun 1990-an. Hyundai Motors menjadi salah satu produsen mobil terkemuka di dunia dengan produk-produk berkualitas tinggi dan terjangkau. Perusahaan ini juga sukses memperluas pangsa pasarnya ke luar negeri, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa. Hyundai Motor Company pernah menghadapi beberapa skandal yang menimbulkan kontroversi dan mengancam citra perusahaan. Salah satu skandal terbesar yang melibatkan Hyundai Motor Company terjadi pada tahun 2014, ketika perusahaan melakukan pelanggaran keselamatan dan kualitas dengan mengesampingkan kampanye pemanggilan kembali mobil yang mengalami masalah rem. Dilaporkan bahwa Hyundai Motor Company menunda pemanggilan kembali lebih dari 1 juta mobil di Korea Selatan selama 3 tahun. Bahkan setelah insiden kecelakaan fatal terjadi akibat masalah dari rem tersebut. Skandal ini menimbulkan kritik tajam dari publik dan regulator, serta memaksa Hyundai Motor Company untuk minta maaf dan mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki masalah tersebut. Selain itu, pada tahun 2017, Hyundai Motor Company juga menghadapi skandal terkait emisi gas buang yang menimbulkan masalah di Amerika Serikat. Perusahaan ini dituntut menggunakan perangkat lunak ilegal untuk mengontrol emisi gas buang pada kendaraan diesel yang dijual di Amerika Serikat, sehingga melanggar undang-undang lingkungan di Amerika Serikat. Hyundai Motor Company pun harus membayar denda besar dan memanggil kembali ribuan kendaraan untuk diperbaiki. Terlepas dari beberapa skandal dan masalah yang ada, Hyundai tetaplah salah satu perusahaan dengan inovasi terkemuka di dunia. Bukti yang ada bisa kita lihat di mana pasar mobil listrik itu didominasi oleh pabrikan Hyundai. Inovasi Hyundai juga mengantar perusahaannya ke dalam permainan adu inovasi antara banyak merek lain di dunia. Sebagai pengusaha dan calon pengusaha masa depan, wajib hukumnya untuk kita tidak menyerah pada keadaan dan terus berinovasi. Apalagi kita hidup pada dunia yang sangat cepat ini. Kita sepertinya wajib untuk menjadikan kisah Chung Ju-young sebagai salah satu inspirasi di kala kita berjuang. By the way, apa yang bisa lo pelajari dari kisah Chung Ju-young ini? Kira-kira lo salah satu penggemar produknya dia apa enggak sih?